Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana para sahabat semuanya miliknya Allah, sahabat-sahabat kami channel CNA. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa Allah turunkan rahmat dan anugerahnya khusus nikmat kesehatan sehingga kita senantiasa masih bisa beraktivitas dan mengasah yang namanya akal sehat dan hati selamat karena kita bertemu dalam program seperti biasa dalam mengasah ngaji akal sehat dan hati selamat. Tentu kita dalam video ini saya akan membahas tentang boleh nggak kita menyimpan patung di rumah-rumah atau kita punya gambar-gambar begitu ya. Nah itu akan kita bahas dalam mengaji akal sehat dan hati selamat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tentang patung ini kami akan mencoba memahaminya ya dari sisi yang lain. Semoga memberikan sebuah pandangan yang lain dan silakan di sahabat semuanya akan mengambil keputusan. Yang pasti kami akan melihat sebuah teks dalil daripada sunnah Rasulullah SAW itu dari sisi yang lain. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh riwayat Abu Talhah radhiyallahu an mengatakan an Abi Talhah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulu al malaikah bayyitan fihi kalbun wala surah. Hadis ini disebutkan oleh Abu Talhah bahwasanya malaikat itu tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada apa? Kalbun, gogok. Gogok lah orang Bogor namanya gogok apa ya, kalbun dari dog anjing ya, dan yang kedua tidak ada namanya lukisan. Itu hadis yang pertama sebelum nanti ada patung ya, karena ada hadis yang kedua. Sebentar dalam hadis yang kedua mengatakan janganlah engkau tinggalkan patung kecuali katanya engkau telah membuatnya menjadi tidak berbentuk, hanya dihancurkan. Yang kedua, janganlah engkau pula meninggikan kuburan yang menjulang tinggi kecuali engkau meratakannya. Ini yang nanti kita akan pahami juga dalam sisi yang lain. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kami dalam memahami hadis ini, sebenarnya hadis ini yang oleh sebagian para sahabat dipahami secara tekstualis, itu boleh saja ya, sebuah pemahaman. Kami akan memahami melihat dalam sebuah konteks bahwa hadis ini berlaku bagi dalam sebuah keluarga, dan keluarga yang telah berkeluarga ya, suami istri. Artinya bahwasanya la tadkhul, artinya tentu para malaikat rahmah yang mendatangkan keberkahan kepada rumah tidak akan datang. Kalau di rumahnya itu ada kalbun, anjing. Apakah anjing yang secara verbal, anjing yang hidup yang dari gogok, atau anjing dalam makna metafor? Nah, dalam pemahaman kami anjing di situ sifatnya metafor. Artinya maknanya tidak tersirat. Apa itu? Artinya janganlah, coba lihat, sifat anjing itu dia karena apa? Karena tulang ya, karena tulang kambing maupun tulang yang lainnya, tulang hewan yang lainnya, karena tulang yang sifatnya tidak berharga, dia bisa menjadi ribut. Artinya bertengkar, anjing saling memperebutkan tulang-tulang. Artinya janganlah di sebuah keluarga itu karena ada sebuah permasalahan yang sangat kecil, artinya antara suami istri, bapak dan ibu itu menjadi bertengkar. Seperti halnya anjing tadi, itu yang paham itu. Artinya jangan sampai bertengkar, karena kalau sampai bertengkar tidak akan turun yang namanya malaikat rahmat tadi. Loh kenapa tidak boleh bertengkar? Ya sudah pasti, kalau itu sudah namanya bertengkar, bersalah pendapat, apalagi pertengkaran yang sangat dahsyat antara suami dan istri, akhirnya tidak akan lagi saling bertanya. Artinya tidak lagi namanya wala surah, artinya tidak lagi namanya gambaran, pada diam saja tadi itu, diam. Diam bagi apa? Bagi patung-patung. Tidak lagi coba komunikasi, yang pasti malaikat rahmat tidak akan datang. Apalagi tidak saling menyapanya bisa melewati sampai subuh. Karena ada sebuah hadis sampai kalau adanya suami istri keluarga tadi itu tidak berbeda pendapat, bersidang pendapat antara suami istri sampai lewat subuh, ini menjadikan sebuah hal kurang baik, malaikat tidak akan datang. Apalagi sampai berhari-hari.
Nah begitu juga tadi dalam hadis yang kedua tadi itu, jangan kau simpan sebuah patung timsalan, ila Thomas tahu kusin kau hancurkan. Bukan artinya kita tidak boleh menyimpan apa patung-patung. Patung kan sebuah nilai dan seni saja. Tinggal bagaimana kita menilai. Nah tadi itu kalaulah kita sudah berbeda pendapat dengan suatu hal yang kecil, terjadi sebuah pertengkaran yang keras seperti yang tadi anjing. Kalau sudah anjing itu kita menjadi apa? Sebagai kan apa? Patung-patung dia yang tidak pernah ngomong. Kalau sudah terjadi patung-patung yang ada apa? Di rumah itu hanya bentuk ada lukisan, gambaran saja. Diam kan tidak terjadi sebuah komunikasi. Tidak ada yang namanya saling tegur sapa. Apalagi saling bicara-bicara yang lain lagi, bicara agama. Maka di rumah itu terjadi apa? Anjing lah. Maka yang ada adalah patung lah. Maka yang ada adalah lukisannya. Ya sudah pasti yang namanya malaikat. Itu yang kami pahami daripada hadis yang tadi itu. Jadi jawabannya boleh cengi, silakan pahami. Sekali lagi sahabat semuanya, janganlah karena permasalahan yang kecil, Anda, maaf ya, kalau Anda seorang laki-laki atau perempuan, jangan yang kecil, menjadi permasalahan yang cekcok yang sangat dahsyat. Seperti hanya dari anjing. Kalau sudah cekcok, nanti Anda tidak akan bicara lagi, Anda menjadi patung. Dia. Kalau sudah patung, maka yang ada adalah gambar saja, bagikan lukisan. Itulah hadis daripada mana hadis tadi. Karena kalau kita tidak boleh anjing, ya kita lihat aja kenapa anjing itu diabadikan dalam Al-Quran. Sebagai Ashabul Kahfi kan, anjing tadi yang menemani seorang pemuda ketika berdakwah kecil, silakan di dalam surat Al-Kahfi tadi itu. Kalau tidak ada unsur yang tadi itu ya. Jadi kita memahami sebuah hadis itu harus lebih luas, lebih bijaksana, sehingga kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Apalagi Rasulullah itu adalah sifatnya jami'ul kalim. Beliau itu berkata pendek tapi memiliki pemahaman makna yang jauh, yang luas. Artinya hendaklah umatnya itu harus menggunakan akal dan pikiran secara rasional. Ya secara rasional saja. Kok sampai anjing sampai tidak turun malaikat. Sementara anjing itu salah kalau kita lihat dalam kajian-kajian sifatnya hewan, satu hewan yang sangat setia dalam menami kepada majikannya. Bahkan juga bisa mendatangkan hal kebaikan. Jadi seperti Ashabul Kahfi tadi. Begitu juga apa kita menyimpan patung itu salah, kan itu sebuah juga kajian juga. Bukan hanya kita akan menjadikan itu sebagai dulu sebagai Lata wal Uzza, sebagai sembahan. Hari inilah sebagai dalam konteks kita sudah masuk dalam tanah seni. Justru juga kita bagaimana mengasah nilai-nilai estetika dalam diri manusia. Ya kenapa kan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah. Artinya bagaimana kita melihat sebuah estetika. Sementara sebuah nilai estetika itu tidak lepas daripada dasarnya sebuah sense, sebuah rasa. Nah rasa ini harus dihidupkan dari berbagai macam sisi yang nanti akan kita pakai rasa ini dalam hal apa? Dalam hal ubudiyah, dalam hal menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah baik secara vertikal maupun secara horizontal ketika berhadapan dengan masyarakat. Bukan hanya sekedar pakai ego, tapi ada rasa. Itu kan seni. Jadi juga lukisan juga itu untuk mengasah daya visualisasi. Lah kenapa lukisan daya visualisasi? Ya nanti kita akan dipakai dalam wilayah usuli. Dalam berabita. Apa robito? Silakan lihat videonya di atas. Jadi sangat bermanfaat dari mulai adanya anjing, sifatnya patung untuk mengasah sebuah rasa. Kemudian juga melukis juga ya, termasuk sebuah visual. Itu nanti bisa dipakai tool-tool yang 3 tadi ini untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menikmati seluruh apa yang telah Allah ciptakan di dunia ini. Kalau kita sudah niat itu, tetap malaikat akan kepada kita semua. Intinya kita tidak boleh berbeda pendapat. Beda pendapat silakan, tapi jangan sampai kita tidak lagi komunikasi di antara suami istri tadi itu. Yang kedua artinya kita harus nantiasa mengasah yang namanya rasa itu pada paradigma mengolah rasa, sehingga kita dalam berbuat sesuatu beribadah itu adalah akan menaik pemahamannya lebih tinggi. Dan pasti yang ketiga adalah rangka kita mengolah yang namanya adalah visualisasi. Visual itu sangat penting dalam beribadah, terutama ketika berbeda mursyid. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam risalah pendek ini dalam ini, sehingga sahabat silakan pakai, pahami dengan baik, sehingga bisa menilai antara satu paham dan paham
lain, sehingga akan dijadikan sebuah pengetahuan. Kalau kita setelah memahami sebuah permasalahan yang baik, dihadapkan nanti di Rabbul Jalil, diputuskan, kita bisa mengambil keputusan dan kita bisa berdialog dan dengan dalil dengan akal yang sehat dan yang selamat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam memahami hadis tadi tentang patung, baik tentang anjing maupun tentang lisan dan tadi tentang kuburan ya. Nah, sekarang kita akan bahas lagi lah. Yang akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.